Selamat sore semua, halo. Ya, walaupun cuaca di luar agak sedikit ekstrim, saudara, tapi kita percaya tidak ada satu keadaan apapun yang bisa menghalangi sukacita kita beribadah. Tentu juga teman-teman yang beribadah dari rumah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tadi pagi kami bersyukur banget waktu ibadah di Gold Coast tadi pagi, sampai Ibu Gembala bilang, itu kita punya cup perjamuan cukup nggak ya? Karena puji Tuhan banyak sekali tadi yang kebaktian di Gold Coast tadi pagi, ya. Dan saya percaya bahwa yang selalu mention bahwa kita adalah satu gereja dengan dua kampus yang berbeda. Jadi kita tetap sama dalam pengalaman spiritual, ya. Kita tetap sama di dalam kegerakan rohani. Dan saya bersyukur kepada Tuhan untuk kita semua yang beribadah hari ini adalah sebuah anugerah Tuhan untuk kita ketika kita masih boleh nyanyi buat Tuhan. Kita masih boleh ibadah kepada Tuhan, ya. Itu berkat. Saudara, di tengah begitu banyak orang yang kesulitan, ya, untuk datang beribadah, bahkan seperti kita tahu bersama pada 2 minggu terakhir ini di daerah kita di Queensland khususnya, ya, menghadapi bencana, sehingga ada tempat-tempat tertentu yang di lowest area itu ada yang tergenang dengan air, sehingga sampai hari ini mereka masih struggling, saudara, untuk mengatasi situasi di rumah dan sekitar mereka. Kita terus berdoa bahwa Brisbane tetap diberkati Tuhan. Amin, saudara. Halo, amin. Ya gitu dong, harus gitu. Ya, memiliki keyakinan iman yang kuat dalam perjalanan rohani kita ada satu hal yang serius. Supaya kekristenan kita tidak hanya sekedar berhenti kepada sesuatu yang sifatnya identitas belaka, tapi menjadi sebuah pengalaman demi pengalaman, supaya kita tetap menikmati Tuhan dalam perjalanan iman kita. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini saya sedikit ingin bicara tentang satu topik yang sangat umum, tapi perlu kita perlu nikmati kembali, saya ingin katakan demikian. Sehingga saya memberi judul sharing pada sore hari ini, Kristus di dalam aku. Kristus di dalam aku. Ada subtitle di situ, berbuah banyak dan menerima jawaban. Kira-kira sudah mengerti kemana saya mau ngomong, ya. Kristus di dalam aku. Mari kita awali dalam Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat yang ke-4 kita lihat. Saya baca buat kita semua, saudara ikuti dengan iman. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Perhatikan ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Perikop dalam pembacaan Injil Yohanes ini sangat terkenal sehingga seringkali dinyanyikan, bahkan sejak masih di Sunday School kita sudah tahu kisahnya. Kita sampai nyanyi, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara perhatikan dua pernyataan penting di sini, tinggallah di dalam aku. Saudara, kekristenan harus benar-benar bertumbuh, tidak hanya sekedar sebuah perjalanan yang kita nikmati, saya sering katakan itu, tetapi menjadi sebuah pertumbuhan rohani di mana Tuhan pun menikmati hidup kita. Ya,
Tuhan pun menikmati kehidupan kita. Alkitab berkata, tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam kamu. Dikatakan bahwa ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Jadi ketika cabang melekat kepada pokok anggur, dia tidak sekedar dilekatkan menjadi satu kesatuan, tapi dia mendapatkan kehidupan dari pokok anggur itu sendiri. Ya, dia mendapatkan kehidupan. Jadi dia bukan sekedar melekat, tetapi dia memperoleh, atau dalam terjemahan bebas, pokok anggur memberikan kehidupan kepada cabang itu sendiri, sehingga cabang itu hidup. Dan dia tidak sekedar hidup, tapi dia berbuah, Alkitab katakan. Bahkan dikatakan bahwa cabang tidak dapat berbuah kalau di luar aku. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, tidak ada kehidupan di luar Tuhan. Yang menarik, ayat yang ketujuh. Ayat yang ketujuh katakan, tinggallah di dalam, barang siapa tinggallah di dalam, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini seringkali diklaim oleh orang Kristen untuk menjadi sebuah pengalaman. Ya, seringkali ketika seorang Kristen ingin berdoa, diklaim ayat itu, Tuhan, firman Allah berkata, tinggallah di dalam kamu, maka mintalah, maka apa yang kau kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Lalu kemudian setelah kita berdoa, setelah mereka berdoa, tidak terjadi apa-apa. Apa yang salah dengan ayat ini? Adakah yang salah dengan ayat ini? Atau tidak ada kuasa di dalamnya? Sama sekali tidak seperti itu. Alkitab berkata jelas, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Lalu kemudian kamu akan berbuah. Lalu kemudian ketika kamu menerima, ketika kamu berdoa, maka kamu akan menerima apa yang kamu doakan. Jadi dua hal penting ini tidak bisa dipisahkan. Sehingga sore hari ini izinkan saya bicara sore hari tentang bagaimana Tuhan menikmati, ya, bukan saja bagaimana kita tinggal di dalam Dia, tetapi bagaimana Yesus berkata, abide in me and I in you. Ya, I in you. Sudah, kenapa ini menjadi satu hal yang penting? Kita bisa saja mengakui bahwa kepada orang-orang tertentu kita katakan, I know him, saya tahu dia, tapi belum tentu orang itu benar-benar mengenal kita. Belum tentu orang itu tahu kita. Ya. Atau di Indonesia ada istilah cinta yang bertepuk sebelah tangan, ya, pasti paham ya, mungkin orang Indonesia masih kenal itu istilahnya ya. Artinya satu keyakinan yang hanya ada di satu pihak, ya. Dan kita orang percaya bisa saja dengan bebas kita berkata, oke, saya dekat dengan Tuhan berdasarkan pengertian dan pengalaman rohani kita. Hampir semua orang Kristen ingin mengalami jawaban Tuhan, ingin berbuah banyak, bukan? Sehingga semua orang Kristen kalau ditanya, apa kamu dekat dengan Tuhan? Iya, saya dekat dengan Tuhan. Atas dasar pengalaman, saya selalu ke gereja, saya selalu berdoa. Saya punya pengertian, saya punya pengetahuan. Tapi saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan, itu tidak sekedar menjadi satu-satunya alasan untuk kita bertumbuh kepada pengalaman berbuah lebat atau mengalami apa yang kita doakan. Itu tidak sekedar satu-satunya alasan untuk sampai kepada pengalaman berbuah. Sebab Yesus berkata, abide in me and I in you. Makanya saya katakan tadi, bagaimana Tuhan pun menikmati kita di dalam Tuhan. Sehingga tidak sekedar menjadi satu self claim, ya. Oh, aku dekat sama Tuhan, aku dekat sama Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, di sana ada pengalaman-pengalaman di mana ketika di dalam peradilan Allah, ketika Tuhan berkata, enyahlah aku tidak mengenalmu. Padahal orang-orang itu berkata begitu, Tuhan, aku mengadakan mujizat, aku mengadakan banyak tanda-tanda atas nama Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enyahlah aku tidak mengenalmu. Kenapa? Karena satu hubungan yang sepihak. Ya, satu hubungan yang hanya kualitasnya hanya sepihak. Artinya, saya mau katakan begini, Tuhan tidak menikmati persekutuannya. Tuhan tidak menikmati kita, Tuhan tidak menikmati mereka ketika mereka berkata, aku menyatu dengan Tuhan. Saya ingin kita melihat lebih jauh tentang hal ini, sebab arti dari kata abide in him, ya, abide di sini berarti to remain, ya.
continue to be present. Artinya satu keadaan yang sama sekali tidak bisa terpisah. Satu kesatuan dalam satu pribadi, tidak hanya sekedar Alkitab katakan kita anak Tuhan, hamba Tuhan, ya. Jadi satu kesatuan yang benar-benar menyatu dengan Tuhan, bukan pribadi yang lain. Itu yang dimaksud dengan abide. Menyatu dengan Tuhan. Dan itu menyatu sini sekali lagi tidak hanya dinikmati sepihak, tapi dinikmati bersama-sama. Itulah arti aku mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita. Ya, itulah makna dari intimacy. Itu makna dari intimacy. Jadi sekali lagi kita tidak sekedar mengejar apa yang kita mau, tapi bagaimana sampai kita satu titik Tuhan menikmati hidup kita. Contoh, ketika kita melamar di satu perusahaan, kita buatlah CV kita lengkap, pengalamannya lengkap. Tapi ada saja CV atau orang yang tidak memenuhi kriteria, requirement dari company tersebut. Nggak nyampe tuh. Akhirnya ditolak. Padahal udah pede banget. Pakai berdoa lagi. Tumpang tangan lagi CV-nya. Tapi nggak memenuhi kriteria dari apa yang dibutuhkan oleh company tersebut. Kira-kira contoh kecil seperti itu. Nah dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan harus pada kualitas sekali lagi di mana Tuhan bisa menikmati, lalu kemudian baru kita ngomong buahnya. Baru kita ngomong Tuhan apa yang kita minta Tuhan berikan. Oke, perlahan-lahan kita akan lihat. Itu konsep abide, artinya remain di situ, continue to be present atau not to become another, not or different ya. Jadi satu kesatuan yang benar-benar menyatu dengan Tuhan. Coba kita lompat ke Galatia pasal yang kedua untuk memahami bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan. Galatia pasal 2:20. Haleluya. Galatia pasal 2 ayat yang ke-20 katakan begini, perhatikan baik. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudara, kedewasaan rohani kita harus berani sampai pada pengalaman rohani seperti ini. Paulus katakan jelas. Hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Dia katakan aku hidup oleh iman. Ya. Perhatikan baik. Aku hidup oleh iman. Tapi dia awali begini. Namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Kristus yang hidup di dalam aku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jadi, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak sekedar membuat pengakuan aku dekat, dan rasanya kita dekat dengan Tuhan. Rasanya. Boleh-boleh saja, itu pun masih positif, itu pun masih baik. Tetapi jangan berhenti kepada kepuasan bahwa kita telah menjumpai Tuhan. Kita harus terus bertumbuh sampai kita benar-benar menikmati seperti yang Paulus katakan, hidupku bukannya aku lagi, itu iman. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus ada di dalam aku. Haleluya. Kristus yang ada di dalam aku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Alkitab katakan hidup kita ini bait Allah. Dan roh Allah tinggal, diam di dalam kita. Tinggal, diam di dalam kita. Saya mau katakan begini, iya, untuk kita semua yang dengarkan firman Tuhan sore hari ini, tidak ada masalah untuk kita dekat dengan Tuhan. Saya mau katakan begitu, ya. Artinya kita cukup confident untuk berkata, aku dekat dengan Tuhan. Haleluya. Tapi sekali lagi, kita harus bertumbuh kepada dimensi yang lebih dalam di dalam Tuhan. Ya. Sama seperti Paulus berkata, Kristus hidup di dalam aku. Sadar bahwa hidup kita ini bukannya kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Itulah makna kita dilahirkan baru di dalam Tuhan. Hidup kita milik Tuhan. Benar-benar menjadi milik Tuhan. Benar-benar sadar hidup ini adalah milik Tuhan. Kristus yang ada di dalam. Kita terus.
Ayub pasal 29 ayat yang keempat. Perhatikan baik. Ayub pasal 29 ayat 4. Pada satu titik di kehidupan Ayub, dia diuji sehingga kemudian dia muncul sebagai pemenang. Ya, di dalam Ayub pasal 42 itu jelas bagaimana ketika dia melalui proses itu dia timbul sebagai pemenang. Tapi perhatikan baik pengalaman Ayub. Dikatakan begini, seperti ketika aku mengalami masa remajaku. Perhatikan kalimat berikutnya. Ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Tentu kalimat ini akan berbeda dengan ketika kalimat ini berkata kalau sebaliknya berkata, aku bergaul karib dengan Tuhan. Itu bisa saja menjadi sebuah klaim dari pihak kita. Tapi Ayub katakan begini, ketika Allah sendiri bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Itu adalah sebuah inisiatif Tuhan yang menikmati hidup kita. Kalau kita menggunakan istilah kita enjoy di dalam Tuhan, kira-kira dari pihak Tuhan juga harus pada kualitas yang kira-kira sama seperti itu. Sampai Tuhan bisa menikmati hidup kita. Waktu Tuhan bergaul karib, bukan kita lagi di situ. Tapi kita bertumbuh lebih dalam. Allah yang mau bergaul dengan kita. Wow. Tuhan yang mau bergaul dengan kita. Itu yang Paulus katakan di dalam perjanjian baru. Paulus katakan hidupku ini bukan aku lagi. Dia benar-benar melepaskan kehidupan seutuhnya dan hanya menikmati Tuhan. Dia ngikut aja. Makanya dia bilang begini, yang lalu aku lupa. Aku lupa karena aku mengarahkan hidupku kepada sesuatu yang jauh lebih penting dari itu. Apa yang aku pikir penting tentang diriku, sebab perjumpaan, pertemuan, persekutuan dengan Tuhan adalah sebuah dimensi kehidupan yang tidak dapat dibandingkan dengan perkara apapun. Saudara bayangkan kehidupan hidup ini kalau Allah sendiri yang bergaul dengan kita. Wah. Kalau Allah sendiri yang bergaul dengan hidup kita, itu bukan lagi self claim dari kita. Itu karena Tuhan mau. Itu karena Tuhan mau. Tuhan menikmati hidup kita. Tuhan secara bebas ada di dalam diri kita. Dan menikmati kehidupan kita. Sehingga hidup kita hanya menjadi satu wadah di mana Allah ada berdiam. Dan hidup kita ini hanya menikmati. Sebab tubuh ini hanya casing dari manusia kita yang sesungguhnya. Di dalam hidup kita ada jiwa, ada roh kita. Dan persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan di dalam roh kita. Alangkah indahnya satu kehidupan ketika Allah sendiri menikmati kehidupan kita dengan Tuhan. Allah bergaul karib. Makanya di pasal 1 Ayub katakan dia orang paling saleh di zamannya. Tuhan yang ngomong loh Tuhan. Tuhan yang ngomong, orang yang paling saleh. Orang yang Tuhan dapati hatinya sesuai dengan Tuhan. Kita lihat tokoh yang lain. Kisah Rasul pasal 13. Kisah Rasul pasal 13 ayat 22. Katakan begini. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sekali lagi, ini adalah pernyataan dari pihak Tuhan. Bukan sekedar sebuah klaim dari kita percaya diri, terima kasih. Oke, tapi kita harus bertumbuh. Sampai kepada pernyataan itu datang dari pihak Tuhan. Sama seperti Daud, Tuhan katakan, man after my own heart. Kehidupan rohani sebagai orang percaya harus bertumbuh pada kehidupan rohani yang seperti itu. Sekalipun memang sesuatu yang tidak sederhana dalam perjuangan iman kita. Tetapi ketika kita bicara tentang berbuah lebat, ketika kita berbicara tentang minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerima. Maka kita harus sampai dulu kepada sumber kehidupan itu.
Yang dengan sukarela memberikan kita kehidupan untuk kita dapat berbuah. Sebab buah itu adalah karena kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Cabang yang melekat kepada pokok anggur, dia tidak berbuah dengan sendirinya kalau dia nggak ada kehidupan. Atau tidak ada distribusi kehidupan yang dari pokok anggur itu yang mengalir pada cabang itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, izinkan Tuhan. Makanya saya suka berdoa, kalau saudara perhatikan saya suka berdoa, Tuhan temukan hidup kami. Dapati hidup kami sebagai pribadi-pribadi yang berkenan kepadamu. Jadi kita tidak lagi hidup pada standar kualitas yang kita pikir benar. Oke, bertumbuh kepada hal itu. Tapi harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Harus semakin dewasa di dalam Tuhan. Untuk kita bisa benar-benar sampai kepada pengalaman rohani, Tuhan bergaul dengan kita. Tuhan bergaul dengan kita. Yang paling saya takut sebagai seorang hamba Tuhan adalah ketika saya berdoa, saya nggak nikmati lagi. Saya nggak menyentuh hadirnya. Anak-anak Tuhan harus menjadi anak Tuhan yang bisa merasakan hati Bapa gitu loh. Harus bisa merasakan sayangnya Bapa. Gitu. Berapa banyak kekristenan di luar sana yang seperti saya katakan tadi, iya mengaku dekat dengan Tuhan, percaya dengan Tuhan atas pengalaman dan pengertiannya. Bahwa oke, sekali lagi mungkin nggak ada yang salah, tapi jangan berhenti di situ. Itu bukan akhir dari pertumbuhan rohanimu. Itu bukan akhir dari definisi imanmu. Hidup yang aku hidup adalah hidup oleh iman kepada Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya untuk aku, itu iman. Itu kehidupan iman. Khawatir itu adalah berlawanan dengan iman. Di opposite-nya dari iman. Dan kita harus berjuang supaya kita benar-benar hidup oleh iman. Saya selalu katakan definisi iman adalah melihat dari cara pandang Kristus. Itu iman. Jadi kita tidak bertumbuh dari apa yang kita oh iya, Alkitab katakan iman adalah, lalu kita pikir setelah definisi itu permanen dalam pikiran kita, oke, berarti saya sudah menjadi orang Kristen yang sejati. No. Harus benar-benar tumbuh dari kehidupan iman yang selalu dalam pengakuan iman kita itu percaya bahwa Kristus itu sudah mati, menyerahkan dirinya, menebus dosa saya dan saudara, sehingga kita diselamatkan. Itu makna perjalanan iman yang sesungguhnya. Melihat dari cara pandang Kristus. Coba kita terus lagi, pengalaman. Kisah Rasul pasal 20 ayat 22. Dikatakan begini, tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Paulus katakan hidup sebagai tawanan roh, tawanan roh. Ini orang punya kehidupan. Wow. Dan jangan pernah berkata itu kan Paulus, kita berbeda. No. Semua ini menjadi firman Alkitab, lepaskan itu semua menjadi isi hati Tuhan untuk kita bisa sampai kepada titik itu. Paulus benar-benar menjadi seorang rasul yang yakin di dalam dirinya hanya Kristus di dalam dirinya. Sehingga dengan sukarela dia berkata, tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku. Kalau sudah baca seterusnya. Bahkan dia sadar
dia sedang dibawa dan akan menghadapi penjara, aniaya, dan seterusnya. Tapi pengalaman itu pun dia mau katakan bahwa Kristus hidup di dalam aku. Karena Yesus hidup di dalam aku. Aku hidup sebagai tawanan roh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan hati saya sebagai gembala adalah supaya kita semua benar-benar menikmati pribadi Tuhan. Waktu kita bicara menikmati pribadi Tuhan, itu juga bicara tentang Tuhan menikmati hidup kita. Kita pun bisa mengalami atau menikmati apa yang ada di hati Tuhan. Ini menjadi penting sebab kita akan masuk kepada stage berikutnya. Ketika kita sadar bahwa hidup kita ini bukannya kita lagi tapi Kristus yang ada di dalam kita, lalu kemudian kita berbuah, kita perhatikan baik, kita masuk kepada stage berikutnya. Ibrani pasal 13. Ibrani 13 ayat 20 katakan begini. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang-orang mati Gembala Agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya. Perhatikan kalimat berikut. Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang pertama kita bicara bagaimana Kristus ada di dalam hidup kita. Berdiam. Hidup kita benar-benar menjadi rumah yang nyaman untuk Tuhan berdiam. Dan tidak berhenti di situ. Lalu Alkitab katakan, dan dia yang ada di dalam kita, mengerjakan di dalam kita. Jadi Tuhan yang ada di dalam kita, bekerja di dalam kita untuk apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Ketika kita bicara akan berbuah, itu sebuah kepastian dan buah itu tidak sekedar bicara tentang berkat. Sebab orang selalu klaim buah itu berkat, tidak. Tidak hanya bicara tentang berkat. Sebab buah juga bicara sebuah pengalaman rohani. Bisa aja bicara tentang kekuatan menghadapi masalah. Bisa bicara tentang ketekunan dan kesetiaan. Bisa, itu buah. Tapi ketika dia bicara tentang Yohanes pasal 15 ayat 7 tadi, tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa yang kamu kehendaki kamu akan menerima. Perhatikan, Ibrani jelas katakan, waktu Kristus ada di dalam diri kita, maka kemudian dia bekerja di dalam diri kita untuk apa yang berkenan kepadanya. Artinya begini, ketika Yesus ada di dalam diri kita, maka dia akan mencenderungkan hati kita kepada kehendaknya. Maka dengan bebas Tuhan bekerja menuntun kita kepada apa yang dia inginkan. Jadi waktu Tuhan bekerja di dalam diri kita, maka permintaan, permohonan, doa kita pun adalah permohonan yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi tidak diklaim tadi, seperti tadi, minta apa saja yang kamu mau, Tuhan pasti kasih. Tidak. Permohonan yang akan kita terima waktu terjadi persekutuan kita dengan Tuhan adalah permohonan yang Allah kerjakan di dalam diri kita sesuai dengan kehendaknya. Sehingga permintaan atau doa kita adalah doa yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang kita alami. Itu yang kita nikmati. Haleluya. Saya rindu, sekalipun bukan satu hal yang mudah, hidup dalam atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak semua orang hidup dalam kehendak Tuhan sepenuhnya. Tidak semua orang Kristen benar-benar memberikan dirinya untuk Tuhan pimpin. Enggak semua. Bisa aja hidup kita menjadi rumah yang nyaman. Buat Tuhan berdiam.
Tapi belum tentu hidup kita ini benar-benar kita izinkan Tuhan leluasa mengerjakan kehendaknya di dalam diri kita. Sebab hidup kita masih banyak kali dipengaruhi dengan keinginan kita. Tidak semua orang mau dituntun kepada kehendaknya setiap hari. Sebab masih ada keinginan, masih ada mimpi dalam diri kita. Tidak semua orang mau dituntun kepada firman-Nya, enggak semua orang. Karena ada kehendak diri dalam diri kita. Tetapi sekali lagi, mari kita bertumbuh kepada stage kehidupan rohani di mana Allah sendiri ada pernyataan dari pihak Tuhan yang bergaul karib, yang melekat, yang menikmati hidup kita. Sehingga Tuhan sendiri yang berkata, seperti Tuhan berkata kepada Ayub, orang yang paling saleh. Seperti Tuhan berkata tentang Henokh, orang yang bergaul dengan Tuhan. Seperti Tuhan berkata tentang Daud, man after my own heart. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari izinkan hidup kita tidak saja menjadi rumah rohani yang nyaman untuk Tuhan berdiam. Tapi Tuhan pun secara leluasa bekerja di dalam diri kita. Dan menuntun hidup kita kepada apa yang Dia kehendaki. Dan bisa saja apa yang menjadi kehendak Tuhan sama sekali berbeda dengan apa yang kita pikir benar. Apa yang kita kehendaki bisa saja. Tapi disitulah kita diajar bagaimana kita benar-benar menyerahkan. Makanya sampai Paulus berkata, tawanan roh. Tawanan roh. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Sampai Tuhan yang menikmati hidup kita. Jemaat Tuhan di Brisbane, jemaat Tuhan di Gold Coast, Anda yang beribadah dengan kita. Ayo, firman Tuhan sore hari ini sampai kepada kita. Kita tidak sekedar abide in Him, tapi Tuhan juga benar-benar ada di dalam kita. Sebuah persekutuan yang ada mutualitas persekutuan. Tidak sepihak dari klaim kita. Kalau hanya sepihak dari klaim kita, maka akan ada orang yang alami seperti Matius pasal 7. Adakan mujizat demi nama Tuhan, tapi Tuhan gak kenal. Tapi kita harus bertumbuh. Anak-anak Tuhan harus bertumbuh. Lalu apakah ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan kita gak boleh kerja? No, bukan itu poinnya. Saya tidak katakan ayo semua jadi pendeta, tidak. Tapi biarlah kita menjadi orang-orang yang saleh di hadapan Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang berkenan. Yang Tuhan sendiri yang bilang. Tuhan sendiri akan berkata, marilah hambaku yang setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena Tuhan yang dapati hati kita. Sehingga kesetiaan kita tidak sia-sia. Perjuangan imanmu tidak sia-sia. Perjalanan kita pun tidak sia-sia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semua kita dekat dengan Tuhan. Tidak ada keraguan untuk itu. Kita melekat dengan Tuhan, tidak ada keraguan. Pastikan Tuhan ada di dalam kita. Pastikan Tuhan menikmati. Tuhan sumber hidup yang memberikan cabang kita berbuah. Yang bekerja di dalam diri kita sehingga waktu kita minta, yang kita minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kita minta sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kenapa? Saudara, di Alkitab banyak sekali ayat bicara tentang Tuhan mencenderungkan hatinya. Tuhan yang buat hati orang percaya itu untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya rindu supaya hidup saya begitu. Banyak kali masih terus belajar di dalam Tuhan. Tapi banyak kali kita masih kalah dengan daging.
Kita masih kalah dengan keinginan daging. Kadang-kadang Tuhan, kita sebenarnya sensitivitas kita udah cukup. Tapi kadang-kadang kita masih menuruti keinginan kita. Tuhan sudah ada sign yang Tuhan kata, tapi kita masih, Tuhan apa enggak ya, Tuhan apa enggak ya. Dengar baik, orang yang bergaul karib dekat dengan Tuhan, atau Allah bergaul karib dengannya, adalah orang yang memiliki sensitivitas yang besar sekali, terhadap dosa yang kecil sekalipun. Tetapi orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, dia memiliki sensitivitas yang besar sekali, atau kecil sekali, terhadap dosa yang besar. Kehidupannya sebaliknya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari. Sore hari ini firman Tuhan datang kepada kita semua. Jemaat Tuhan di Brisbane. Mari kita sama-sama bertumbuh. Roma pasal 8 ayat 28 katakan begini. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Orang di mana Allah ada di dalam dirinya, di mana Allah bekerja di dalam dirinya, maka di dalam segala keadaan, saya punya istilah begini. Ketika dia berbuat lalai sekalipun, di luar kemampuan atau kontrolnya, Allah akan tetap mengkondisikan pada situasi seperti itu untuk tetap mendatangkan kebaikan. Kenapa? Karena Allah tidak mau orang yang dekat dengannya gagal. Tuhan tidak mau orang yang bergaul karib dengannya itu jatuh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, izinkan Tuhan berkarya leluasa dalam diri kita. Pastikan seperti Ayub berkata, Allah bergaul karib. Pastikan kita belajar, terus belajar, tidak berhenti sampai Tuhan datang. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalam aku. Kita bangkit berdiri bersama. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.